Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai tema yaitu semantik yang merupakan tugas dari mata kuliah metode tafsir kontekstual. Bahasa merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit, bukan hanya karena bahasa adalah unsur dan pendukung kebudayaan, melainkan karena masalah bahasa mencakup kepentingan segenap lapisan masyarakat dari strata sosial tinggi, kelas menengah, sampai dengan yang rendah. Bahasa juga mempunyai fungsi yang kompleks dalam kehidupan manusia, baik dari individu maupun sosial. Pemakaian bahasa diwujudkan dengan bentuk leksem dan kalimat, sehingga bahasa akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan gerak perkembangan masyarakat tertentu. Jadi, perubahan yang terjadi pada suatu bahasa dapat menyebabkan perubahan makna. Ilmu linguistik mempunyai salah satu cabang, yaitu semantik. Semantik itu sendiri merupakan ilmu yang sangat menarik dan tidak pernah habis untuk dibahas. Setiap lafaz atau kata yang keluar dari lisan manusia mengandung makna, dan hal tersebut adalah suatu kajian yang harus kita kaji. Beralih ke pengertian semantik. Dalam bahasa Arab, semantik diterjemahkan dengan ilm al-dilalah atau dilalah al-alfaz. Sedangkan menurut bahasa Yunani, asal kata dari semantik itu semantikos, yang artinya memaknai, mengartikan, dan menandakan. Secara terminologis, arti dari kata semantik yaitu bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau sistem penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa pada umumnya. Sedangkan menurut tokoh Toshihiko Isutsu, salah satu tokoh dari semantik, beliau mengemukakan bahwa semantik merupakan kajian analitis terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang hasilnya akan memunculkan pengertian konseptual yang tidak hanya sebagai alat berpikir dan bicara, tetapi mengenai konsep penafsiran dunia yang terkandung dalam bahasa itu sendiri. Untuk ruang lingkup dari semantik, yang pertama ada mencakup semua tataran bahasa. Yang kedua, makna dari kata, frase, klausa, dan wacana, kecuali tataran fonetik dan fonemik, karena satuan pada kedua tataran itu tidak mempunyai makna, meskipun fonem dapat membedakan makna kata. Dan yang terakhir, faktor-faktor non-linguistik juga mempengaruhi semantik dalam fungsi dari bahasa non-simbolik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan semantik. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa semantik ini bukan hal yang baru atau yang ditemukan oleh tokoh Jepang yang bernama Itsuzu. Namun secara mencatat, semantik atau ilmu makna dimulai sejak masa Aristoteles, tepatnya pada 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Pada zaman itu, makna bahasa telah dikaji penggunaannya dalam bentuk majas atau isti'arah. Mereka juga menganalisis makna dalam perspektif filsafat serta menghubungkan dengan kenyataan dan benda-benda. Mereka juga terus menganalisis persepsi secara filosofis dan juga menghubungkannya dengan kenyataan dengan yang berkaitan dengan benda-benda. Kemudian mereka memfokuskan penelitian mereka pada hubungan simbol dan juga implikasinya. Nah, di dalam Islam itu terdapat sendiri apa itu semantik. Semantik di dalam Islam dimulai oleh Ibnu Abbas. Beliau adalah tokoh yang memulai tafsir semantik dalam Islam, ataupun Sayyid Qutb yang telah memulai semantiknya sebelum ditemukannya istilah ini oleh orang-orang Jepang. Semantik adalah kata yang diambil semantikos yang berarti tanda, yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang makna. Nah, pembahasan semantik secara tersirat juga dikaji oleh orang-orang Arab, terutama sejak hadirnya Al-Quran atau turunnya Al-Quran.
Mereka membahas Al-Quran dari segi ijaz maupun makna dan lafadz-lafadznya. Disebut juga ilmu dilalah. Di kalangan bahasa Arab dimulai juga sejak ketiga, keempat, kelima Hijriah sampai seterusnya. Pembahasan makna awal yang paling awal di Arab adalah Sibawayh. Ia mengatakan bahwa terdapat hubungan antara lafadz dan juga makna. Namun sebenarnya jauh sebelum Sibawayh muncul, makna telah dibahas pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Aswad Ad-Du'ali. Meskipun pada saat itu makna tidak dibahas secara langsung, selanjutnya makna mulai masuk dalam bidang keilmuan seiring dengan ketertarikan para intelektual disiplin lain seperti para ahli fikih, para ahli kalam, dan ahli bahasa seperti Balaghah, Zahid merupakan Inggris yang tidak terlalu mementingkan makna. Menurutnya lafadz lebih penting daripada makna. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kira-kira sekitar tahun 1825 ditemukan konsep baru tentang grammar, walaupun istilah semantik belum ditemukan. Stephen Ullman membagi masa perkembangan kajian semantik dalam 3 fase, yaitu fase pertama dimulai sejak 1923 yang mana tokoh bernama Reischig mengumumkan konsep baru tentang tata bahasa yang berpendapat bahwa bahasa meliputi 3 unsur, yaitu semasiologi, ilmu tentang tanda, sintaksis, studi tentang kalimat, dan juga etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna. Pada fase ini istilah semantik belum digunakan meskipun kajiannya itu sendiri sudah dilakukan. Kemudian pada awal kedua, yaitu tepatnya pada 1880-an sampai kira-kira setengah abad kemudian, fase ini ditandai dengan munculnya karya Marcel Bril, seorang berkebangsaan Prancis. Pada masa itu, Bril telah menyebutkan semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan, namun sebagaimana Reischig, ia masih menyebutkan bahwa semantik sebagai ilmu yang murni historis. Pandangannya ini masih mewarnai kajian semantik pada fase kedua. Ia menjadi ciri kajian semantik pada masa itu. Karena kemudian pada fase ketiga, di mana semantik ini dimulai melakukan studi makna secara empiris. Hal itu ditandai dengan munculnya karya seorang filosof Swedia, Gustav Strink, dengan judul Meaning and Change of Meaning, which special refers to English language, makna dan perubahan makna, dengan acuan khusus bahasa ke bahasa Inggris yang diterbitkan pada 1931. Dalam buku ini Strink melakukan studi tentang makna terhadap bahasa Inggris. Jadi semantik itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu Aristoteles. Namun jika untuk menelaah Al-Quran, menelaah tafsir, itu terjadi pada masa Ibnu Abbas dan juga yang dipelopori oleh Sayyid Qutb sebelum dikembangkan atau disebarluaskan oleh seseorang dari Jepang. Untuk tokoh-tokoh dari semantik, diantaranya yang pertama ada Ferdinand de Saussure, yang kedua ada Halliday, yang ketiga Leonard Bloomfield, selanjutnya ada Toshihiko Isutsu, ada Ibnu Faris Ar-Raidah, ada Zamak Asyari An-Najihah, Ibnu Jini, Noam Chomsky, Ibrahim Anis, Fazlur Rahman, dan Abdul Said. Ya, jadi di sini saya Rifki Aska, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya terkait semantik, yaitu pertama yaitu jenis-jenis semantik. Jenis-jenis semantik telah dikemukakan dalam berbagai buku linguistik dan semantik, yaitu ada 5 ya, yaitu yang pertama semantik leksikal, gramatikal, kontekstual. Nah,
semantik leksikal gramatikal kontekstual adalah mungkin kita secara satu kata per kata, semantik leksikal adalah maknaan yang diuraikan menurut kamus. Nah, contoh, rumah dalam kamus diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal oleh manusia. Semua makna dalam kurung baik berbentuk dasar maupun bentuk turunan yang terdapat dalam kamus disebut makna leksikal. Jadi sesuai dengan makna kamusnya seperti itu. Atau bisa dikatakan semantik leksikal adalah hasil observasi dari apa yang kita lihat dan merupakan makna yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Kemudian semantik gramatikal adalah studi pemaknaan yang ada dalam sebuah kalimat seperti berkuda yang berawalan ber yang bermakna mengendarai kuda, jadi berkuda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir semantik kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam satu konteks atau keadaan. Makna konteks di sini berkenaan dengan situasi, tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu semantik referensial dan non referensial. Nah, di sini referensial bermakna sebagai referensi atau acuan ya. Ada sejumlah kata yang disebut kata deiktik yang acuannya tidak menetap pada satu wujud. Misal kata-kata pronominal seperti dia, saya, dan kamu. Atau makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Misalnya orang itu menampar orang, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga semantik denotatif dan konotatif. Semantik denotatif adalah makna asli atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Nah, denotatif sebenarnya sama dengan leksikal. Nah, semantik konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang menggunakan kata tersebut. Konotasi sebuah kata bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain, jadi menyesuaikan dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata tersebut, tergantung orangnya kembali seperti itu. Yang keempat yaitu semantik konseptual dan semantik asosiatif. Nah, semantik konseptual adalah bisa diartikan sama dengan makna leksikal, denotatif, referensial. Yang mana makna dalam satu bahasa atau kalimat memiliki konsep seperti kuda, yaitu yakni seekor binatang yang bisa dijadikan sebagai kendaraan. Jadi ini lingkup dari leksikal, denotatif, dan referensial. Nah, kira-kira sudah menjadi konsep yang digabungan dari tiga semantik itu. Berbeda dengan semantik asosiatif adalah bermakna konotatif karena sama-sama berhubungan dengan penilaian rasa seseorang. Makna asosiasi sama dengan perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain, seperti yang memberi kemiripan sifat, keadaan, atau ciri-ciri yang ada pada leksem atau kata bahasa tersebut. Nah, seperti kata merah berasosiasi dengan makna berani. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu semantik kata dan semantik istilah. Nah, semantik kata pada awalnya makna yang dimiliki oleh sebuah kata adalah makna leksikal ya, kira-kira leksikal, denotatif, atau makna konseptual. Namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas jika kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Istilah mempunyai makna yang pasti, jelas, tidak meragukan. Oleh karena itu istilah sering dikatakan bebas konteks, sedangkan kata tidak bebas konteks. Nah, lanjut yaitu terkait langkah-langkah semantik. Nah, langkah-langkah semantik di sini ada 4 ya, kira-kira 4 poin. Yang pertama, memilih kata-kata yang akan diteliti makna dan konsep yang terkandung di dalamnya. Nah, kira-kira memilih kata yang akan diteliti, kemudian menjadikan kata tersebut sebagai kata fokus yang dikelilingi oleh kata kunci yang mempengaruhi makna kata hingga membentuk sebuah konsep dalam sebuah bidang semantik. Jadi kata fokus adalah kata kunci yang secara khusus menunjukkan atau membatasi bidang konseptual. Kita harus memiliki kata kuncinya. Kemudian yang kedua yaitu langkah berikutnya mengungkapkan makna dasar dan makna relasional dari fokus. Dari semisal sudah mendapatkan kata fokusnya, kemudian mengungkapkan makna dasar dan makna relasionalnya, atau sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Sedangkan makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan pada kata khusus dalam bidang khusus. Jadi dengan kata lain makna baru yang diberikan pada sebuah
kata, bergantung kepada di mana kalimat kata tersebut digunakan. Yang ketiga adalah mengungkapkan kesejarahan makna atau semantik historis. Nah, di sini penting sekali ya dalam pelajaran sejarah. Pemaknaan kata ini ada dua istilah, yaitu dalam semantik, yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik dalam pandangan bahasa menitik beratkan pada unsur waktu, sedangkan sinkronik menitik beratkan tentang sudut pandang masa di mana sebuah kata lahir dan mengalami perubahan pemaknaan. Sejalan dengan perjalanan sejarah penggunaan kata tersebut dalam sebuah masyarakat, penggunanya untuk memperoleh suatu sistem makna yang statis, jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan historisnya, sejarahnya. Dalam bacaan sejarah kata dalam Al-Quran, misal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah mengungkapkan sejarah kata dan diketahui makna dan konsep apa saja yang terkandung dalam kata fokus. Langkah terakhir adalah mengungkapkan konsep-konsep apa saja yang ditawarkan Al-Quran, karena pembacanya agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah kehidupan yang berlandaskan aturan-aturan Quran dan mewujudkan visi Quran terhadap alam semesta. Hal ini lebih terlihat pada implikasi pemahaman konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran bisa menjadi sebuah gaya hidup baru yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut oleh teman saya, Adha Fadin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, maka kita tibalah pada penjelasan pro dan kontra mengenai tafsir semantik. Nah, adapun dalam pro kontra di dalam tafsir itu sesuatu yang biasa. Banyak sekali perbedaan yang ada mengenai penafsiran, terutama semantik ini. Kebanyakan kalangan akademisi menganggap tafsir semantik ini cocok dan bisa untuk dipelajari dan juga dianut. Nah, metode ini banyak digunakan oleh akademisi karena ditawarkan dengan langkah-langkah metodologis yang sangat jelas. Selain itu, makna kata yang dikaji sangatlah mengikuti kaidah-kaidah bahasa penutur, di mana bahasa penutur Al-Quran adalah bahasa Arab. Sehingga langkah yang diambil dalam metode semantik Al-Quran adalah gramatika bahasa Arab. Nah, jadi dalam semantik ini tentunya harus dengan sesuai kaidah-kaidah bahasa yang sesuai dengan Al-Quran, entah itu dengan nahwu ataupun sorofnya ataupun dan lainnya. Nah, Al-Quran sendiri adalah gramatika bahasa Arab. Selain penggunaan gramatika bahasa Arab yang menyeluruh, semantik juga mengumpulkan seluruh kata yang dikaji dalam Al-Quran sehingga mampu meneliti konsep sebuah kata secara keseluruhan. Nah, jadi semantik ini meneliti tidak langsung satu ayat, tapi dengan satu kata per kata yang nantinya secara keseluruhan akan timbul sebuah konsep atau pengertian. Nah, kata semantik ini biasa diterjemahkan dengan ilmu dilalah atau dilatul al atau ada juga yang mengatakan dengan ilmu balaghah. Nah, berbeda dengan yang pro tadi, yang kontra kebanyakan adalah para ulama konvensional. Karena penggunaan metode ini dalam penafsiran Al-Quran tidak mencantumkan hadis Nabi atau qaul sahabat dan tabi'in. Dalam mencari makna sebuah kata, hanya mencantumkan secara historis perubahan sebuah kata, namun menafikan historis sebab turunnya ayat. Selain itu, metode ini sangat rawan akan kekeliruan dalam pemilihan makna relasional dan dapat berujung pada kesimpulan makna yang subjektif. Nah, ini sangat berbeda yang tadi, karena tadi hanya penggunaan kata yang diteliti adalah penggunaan bahasa yang berdasarkan kaidah bahasa Arab. Namun juga secara konvensional itu dia tidak melihat
adanya hadis yang lain, tidak meneliti adanya hadis yang lain ataupun ayat-ayat yang lain. Nah, jadi ini sangat-sangat berbeda sangat-sangat berbeda dengan apa yang tadi dikatakan oleh kaum pro. Nah, seperti juga kita ambil contoh mengenai kata jahiliyah. Isutsu, salah satu dari kubu semantik, menganggap bahwa kata jahiliyah sebagai fase sejarah yang mendahului Islam, tetapi merupakan sifat dasar manusia yang terjadi dalam diri seorang yang berupa semangat kebebasan, kesombongan, dan perasaan yang mulia yang membuat seseorang menolak untuk dihadapkan manusia siapapun, bahkan Tuhan. Nah, ini menurut yang semantik. Kemudian yang kontra semantik, sementara Syed Qutbi memandang jahiliyah suatu masyarakat atau bangsa yang tidak melakukan hukum Islam. Nah, jadi di sini berbeda. Yang pertama tadi Isuzu mengatakan secara historisnya, secara kata pada masa dahulu digunakan untuk apa. Kemudian pada Syed Qutbi memandang jahiliyah itu suatu masyarakat atau bangsa yang belum melakukan hukum Islam. Di sini sangat berbeda tentunya. Kata-kata hukum Islam artinya tidak melihat bahwa dulu itu memang belum ada ajaran agama Islam, ya memang seperti itu. Tapi jika Isuzu mengatakan itu memang sifat dasar manusia yang terjadi dalam diri seorang. Jadi ini sangat-sangat berbeda. Nah, kemudian ada juga lagi yang mengatakan G.S. Hodgson yang menganggap jahiliyah bukanlah sifat kerasati melainkan suatu masa kebodohan. Jadi di dalam tafsir tentunya ada juga pro dan kontra yang memang hal ini dapat dimaklumi. Kesimpulannya, kata semantik yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai memaknai, mengartikan, dan juga menandakan. Nah, sejarah mencatat bahwa pembahasan dalam bidang semantik ini dimulai sejak masa Aristoteles. Pembahasan semantik secara tersirat juga telah dikaji oleh orang-orang Arab, terutama sejak hadirnya kitab suci Al-Quran. Untuk langkah-langkah dalam penelitian semantik, yang pertama memiliki kata-kata yang akan diteliti. Yang kedua, mengungkapkan makna dasar dan makna relasional dari fokus. Yang ketiga, mengungkapkan kesejarahan makna kata atau semantik historis. Dan yang terakhir, ada mengungkapkan sejarah kata dan diketahui makna dan konsep apa saja yang terkandung di dalam kata tersebut. Mengenai pro dan kontra, semua bidang ilmu mempunyai pro dan kontra di masyarakat itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang bersikap pro terhadap ilmu semantik ini, dan ada juga yang kontra terhadap ilmu ini. Semuanya tergantung pada pribadi masing-masing bagaimana menyikapi dan menyikapi dan juga mengkaji mengenai ilmu semantik ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.